Pemirsa, anak Vincent Rompis tengah menjadi perbincangan hangat publik. Anak Vincent diduga melakukan perundungan dan kekerasan dengan geng di sekolahnya. Akibat perbuatannya tersebut, korban kabarnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Kasus ini pertama kali muncul lewat cuitan di Twitter X oleh sebuah akun bernama @erike. Berita yang viral di media sosial terhadap pembulian yang ada di salah satu SMA swasta di wilayah hukum Polres Tangsel benar itu terjadi. Untuk saat ini di Polres Tangerang Selatan sudah mendapatkan laporan polisi dari orang tua korban. Untuk saat ini setelah melakukan cek TKP, pihak Polres langsung melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban dan sudah dilakukan visum juga. Memang terdapat luka-luka untuk korban, tapi untuk hasil detailnya masih menunggu keterangan dari dokter lebih lanjut. Dalam cuitannya, akun tersebut memberikan komentar terkait perundungan yang terjadi di salah satu sekolah ternama di Serpong, Tangerang. Sontak netizen pun ramai membanjiri kolom komentar Instagram milik Vincent. Tidak sedikit netizen menanyakan kebenaran beritanya soal kasus yang diduga dilakukan oleh putranya itu. Setelah menerima laporan dari korban, anggota unit PPA langsung melakukan cek TKP. Saat ini masih dilakukan penyelidikan yang mendalam oleh unit PPA, khususnya penyidiknya. Sementara itu, kasus bullying yang dialami anak Sunan Kalijaga, proses hukumnya masih terus bergulir. Saat ini kasusnya masuk dalam upaya diversi yang difasilitasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memediasi kasus perundungan yang dialami anak dari Sunan Kalijaga. Namun proses mediasi tersebut berujung gagal. Lantas apa tanggapan Sunan Kalijaga atas proses hukum kasus bullying anaknya yang hampir 1 tahun berlalu yang belum juga menemukan titik terang? Jadi hari ini adalah panggilan ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agendanya diversi, di mana agenda diversi itu memang sudah dilakukan tahapannya semenjak dari proses penyidikan. Dari proses penyidikan, lalu proses di kejaksaan pun juga kemarin seperti itu, dan sehari ini diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi memang karena ini terkait dengan anak, sehingga tahapan-tahapan itu juga kita harus lalui. Dalam kesempatan itu, Sunan Kalijaga sempat bertemu dengan orang tua dari pelaku perundungan. Namun demikian, Sunan merasa janggal lantaran orang tua yang ditemuinya kali ini berbeda dengan orang tua sewaktu bertemu saat setelah kejadian perundungan. Sunan pun masih mencari tahu siapa orang tua yang sebenarnya dari pelaku yang melakukan kekerasan pada anaknya itu. Sebab menurutnya orang tua yang pertama kali bertemu dengan Sunan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kami memang bingung ya. Sejak pertama kejadian peristiwa ini, sekolah langsung memanggil kami, mengundang kami, itu bertemu dengan orang tua anak pelaku. Yang dimana kami ketahui semenjak awal dan beberapa pertemuan di sekolah yang melibatkan institusi dan instansi, orang tua dari anak pelaku ini adalah ibu dan bapak ini. Ini yang kami ketahui. Namun demikian, pada saat proses diversi di tingkat kejaksaan, yang dihadirkan atau sosoknya atau figurnya bukan orang tua ini. Hari ini pun juga bukan bapak dan ibu ini. Menyebabkan juga perkara ini juga kita juga jadi bingung ya. Ini sebenarnya siapa sih orang tua yang bertanggung jawab? Sebelumnya diketahui bahwa orang tua dari pelaku bukan orang biasa, dikatakan orang tua dari pelaku mempunyai koneksi dengan salah satu petinggi negara. Kendati demikian, ayah Salma Vina itu mengaku tidak gentar dan akan tetap memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Dan sekali lagi,
saya perlu sampaikan dan tegaskan, saya yakin bahwa nanti hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tentunya akan melihat fakta-fakta di persidangan, ya. Dan mungkin harapan kami juga supaya tetap ada di posisi yang netral, ya, karena tadi saya mendapatkan info pagi ini kan dari kuasa hukumnya ya sudah jalan kemana-mana lah gitu. Saya rasa salah ya kalau jalan kemana-mana tuh harusnya ke kita aja, kita ngomong selaku sebagai orang tua baik-baik kan bisa cari solusi. Bukan kalau udah seperti ini ngadu ke sana, ngadu ke sini, bawa backing ini, bawa backing itu, saya rasa juga nggak ada gunanya lah. Jelas kami sampaikan ya harapan kami, terutama harapan dari Shan sendiri untuk proses hukum tetap lanjut, artinya tidak ada perdamaian atau diversi dianggap gagal. Di sisi lain, Heidi Sunan, ibu dari korban, merasa terpukul dengan apa yang dialami anaknya itu. Sambil menahan tangis, Heidi mengatakan bahwa kondisi anaknya sekarang berangsur membaik, baik fisik maupun mental. Namun demikian, Heidi mengkhawatirkan jika anaknya masih menyimpan dendam pada pelaku. Sidang perdana akan digelar pada Kamis mendatang 22 Februari 2024. Kondisi Shan sih, karena ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, jadi sehingga pasti juga sudah membaik, sudah pulih. Kalau secara fisik juga memang sudah tidak ada bekas gitu ya. Tapi ya memang kalau saya itu percayanya begini, sebuah rasa trauma itu tidak bisa disembuhkan hanya hitungan waktu sebentar gitu kan. Jadi ya kalau Shan sendiri sih alhamdulillah anak yang sangat baik gitu ya. Jadi menurut saya dia bisa mengatasi ini dengan baik gitu kan, berjalannya waktu. Tapi saya juga sebagai orang tua tetap harus memantau. Sementara itu, perbuatan sungguh keji dilakukan pacar ibu kandung korban yang dengan tega menganiaya balita hingga mengakibatkan meninggal dunia. Korban seorang balita laki-laki berinisial SRH meninggal dunia di sebuah kamar kos di Jalan Kutisari, Surabaya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bayi berusia 2,5 tahun itu tewas dibunuh R yang tidak lain adalah pacar dari ibu korban. Pelapor SA yang mana merupakan ayah kandung dari korban. Korban di sini adalah SRH, usia 2 tahun 5 bulan 10 hari. Kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi pelapor, orang tua kandung, ibu kandung dan ibu kandung, kemudian dokter forensik yaitu Bu Salibot yang melaksanakan otopsi, dan juga ada korban yang inisial SK. Dalam penyelidikan petugas, motif tersangka tega menganiaya anak selingkuhannya hingga mengakibatkan korban tewas karena korban sering menangis. Kan hasil otopsi perutnya itu kan banyak pendarahan itu nggak mungkin konsisten. Kamu pukul pakai apa? Gimana pukulnya? Melihat kasus ini sangat parah karena ini kan dianiaya dan ini dianiaya oleh pacar ibunya, notabene adalah selingkuhan. Ini menjadi salah satu cambukan sebenarnya ya untuk para pasangan yang baru berpisah, apalagi masih muda dan juga punya bayi. Ini harus benar-benar bisa memfilter kalau misalnya memang nanti pasangan barunya apakah akan menerima anak kita atau tidak. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti diantaranya hasil autopsi, spray, dan baju korban. Atas perbuatan kejinya tersebut, tersangka terancam pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.
Ketika ibunya selingkuh, malah ternyata selingkuhannya membunuh anaknya, yang mana juga merugikan gitu kan. Ya seperti kayak ketika melakukan hal yang tidak baik, ya memang hal-hal tidak baik akan turut ikut gitu. Sementara itu, kasus lain yang masih menjadi perhatian publik yakni kasus Dante yang juga tewas di tangan YA, kekasih ibu kandungnya sendiri, Tamara Tiasmara. Saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan meski pelaku YA sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan YA sebagai tersangka pembunuh Dante sejak awal sudah tercium gelagat mencurigakan. Kepada Ashanti, Soraya Rashid yang juga merupakan sahabat Tamara mengaku curiga dengan sikap YA yang kerap ganti-ganti akun sosial medianya dan menghapus semua foto-fotonya di sosial media. Soalnya pas udah lihat CCTV, Bun, awalnya pas belum lihat CCTV juga kita mah positive thinking ya, maksudnya biarpun kita kenal orangnya seperti apa ataupun gimana, tapi nggak ada ya pikiran ke situ lah. Cuman sebelum lihat CCTV yang nemenin berenang YA itu juga sempat ganti-ganti Instagram kan. Nah, itu kita sempat agak curiga di situ, kenapa kok nggak ada yang nuduh dia tapi kok dia ganti Instagram. Nah, nama Instagramnya diganti, profile picture-nya dihapus, terus sama delete postingan juga gitu. Itu Instagramnya dia. Wah, itu sih bukan tenggelam ya, ini memang ada unsur lain gitu. Emang dari awal pihak kolam renang udah maksa sih, kayak suruh kedua orang tua Dante buat ngeliat CCTV-nya, cuman memang pada belum siap gitu waktu itu. Akhirnya setelah CCTV udah dibongkar juga sama polisi, udah di-publish lah CCTV-nya, itu semua orang juga bilang kayak gitu. Awalnya sebelum melihat rekaman CCTV yang telah beredar luas, ia tak menyangka kalau Dante tewas di tangan YA, kekasih Tamara sahabatnya. Pasalnya ia sangat mengenal sosok YA. Di mata Soraya, YA merupakan tipikal humoris. Namun di luar itu ada sikap YA yang kerap membuat kesal Tamara. Tapi kamu sendiri kenal sama si YA ini? Kenal. Nyangka gak sih dia akan kayak gitu? Apa emang selama kamu kenal emang ada gelagat nih orang nih gak bener gitu? Iya. Emang orangnya nggak yang orang itu humoris, Bun, aslinya humoris. Terus ya kalau di depan kita sih humoris ya, emang tipikalnya seperti itu. Cuman kalau berdua sama Tamaranya memang sering curhat, ada hal-hal yang ya bikin kita kesel lah gitu sebagai temannya gitu loh, menyakiti perasaannya ataupun gimana lah gitu. Terus pas ya, tapi biarpun dia orangnya seperti itu, maksudnya aku nggak ada yang membenarkan bahwa dia bisa membunuh anak kecil gitu loh, maksudnya melakukan hal kayak gitu sama anak kecil. Dalam bincang tersebut, Soraya mengungkapkan kalau Tamara lebih percaya pengasuhan Dante di bawah pengawasan YA, tidak kepada babysitternya. Namun Tamara tak menduga kalau di tangan YA, kekasihnya itulah anaknya tewas. Malah Tamara kan pernah bilang kayak dia lebih percaya sama orang ini daripada sama susternya, karena susternya itu sering ganti-ganti, Bun. Susternya itu Tamara tuh sangat picky dan sangat lebay banget sama suster atau yang ngurusin Dante gitu. Kalau misalnya Dante tuh 6 tahun tapi masih diperlakukan seperti bayi gitu loh, kayak semua alat-alat makannya itu dimasukin ke sterilize gitu loh, Bun. Jadi nggak boleh kalau nggak dimasukin. Terus kalau susternya nggak ngelakuin itu bisa langsung dia marahin dan bisa aja langsung dia pecat. Orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playgroundnya. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang kompleks. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata bener, pas saya dateng airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras kok.
gitu. Tadi di saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana. Mama saya yang tahu sama saya tiap hari. Pasti mama saya tahu lah gimana. Dante sakit aja kan, saya udah tunjukin waktu itu obatnya per jamnya saya tulis. Jangan kan Dante, anaknya tersangka sakit saya tulis jamnya. Jadi anak orang aja kayak gitu, gimana anak saya sendiri. Makanya dia lebih percaya sama si. Iya. Terus kayak misalnya kan sekarang beredar juga nih Bun yang dia bilang katanya jadi curiga juga sama ibunya gitu kan. Jadi curiga juga ibunya terlibat juga. Sementara itu, netizen menyoroti sikap Tamara yang dianggap tak seperti seorang ibu yang kehilangan anak tercintanya. Tamara bahkan bisa mengurai senyum di acara pengajian sepeninggal Dante. Lantas, apa kata psikolog terkait sikap dan mimik wajah Tamara yang banyak disoroti warganet? Bahkan yang paling sederhana, seorang anak yang dimarahin oleh bapaknya, ibunya nggak akan terima. Mending ibunya yang memarahin daripada orang. Dia akan cari tahu. Dia akan cari tahu. Misalnya dari CCTV sana menunjukkan bahwa anak ini hanya tenggelam. Coba dari CCTV sana. Karena sejatinya ibu itu adalah penolong, ibu itu adalah pelindung, melebihi orang tua, melebihi ayah. Karena dia yang mengandung seperti yang Mas Abraham sampaikan. Ketika dia hanya mengupayakan sebatas paling bawah, orang akan curiga. Karena apa? Semua orang punya hati, semua ibu punya hati, semua ibu punya ketakutan kehilangan anak. Itu yang membuat masyarakat menjadi marah. Yang katanya jadi curiga juga sama ibunya gitu kan. Jadi curiga juga ibunya terlibat juga. Nah, karena si Tamara itu H-5 sebelum kejadian itu dia survei ke lokasi bersama YA ini, si YA ini. Terus habis itu dikiranya mereka lagi survei tempat pembunuhan kali gitu kan. Tapi enggak, emang Tamara itu orangnya selebay itu yang tadi aku bilang, kayak playground aja bisa dia survei dulu kok Bun. Enggak cuman kolam renang, maksudnya kolam renang kan dia ngecek, dia tuh cerita sama aku tuh sekarang tuh ngecek kondisi airnya gimana, tempatnya gimana, soalnya ini tuh kolam renang komplek biasa gitu loh yang emang Pendapat masing-masing. Terus terlebih saya ini orangnya jarang update sosial media. Kalau pihak sana mungkin kan selalu update gimana ini perkembangannya. Kalau saya kan yang penting saya ngelakuin gitu. Yang penting saya kerja, saya gerak tanpa harus saya umbar-umbar. Ya kan Kak, saya dari awal minta tolong sama Kak Sandy itu dari awal banget. Ya udah saya lakuin aja apa yang saya harus lakuin gitu. Mau mereka hujat apa kayak ya saya terima aja sih. Saat ini polisi masih terus melengkapi berkas pemeriksaan YA sebagai tersangka. Tamara dan mantan suaminya Angger Dimas juga sudah menjalani pemeriksaan penyidik. Sementara dari bukti CCTV, YA terancam dikenakan pasal berlapis dengan pasal pembunuhan berencana. Pemirsa, viral seorang ibu-ibu menceritakan pengalamannya saat naik KRL. Dalam perjalanannya tersebut, ia mendapat teguran saat duduk di kursi prioritas. Padahal penumpang yang duduk menggantikan tempat duduk prioritasnya tersebut usianya tampak lebih muda darinya. Usut punya usut, ternyata ibu-ibu yang ngomel tersebut adalah artis lawas bernama Anna Shirley yang mencurahkan isi hatinya soal pengalaman naik kereta rel listrik di Jakarta. Ia mengunggah video pengalamannya itu di lewat sebuah postingan di akun TikTok pribadinya. Usai ditegur petugas, Anna mengaku tak akan naik KRL lagi. Gue kapok, gue gak mau naik kereta lagi. Begini nih resiko orang awet muda nih. Ya, gue kan tadi lagi duduk di kursi apa namanya transport kursi formalitas. Kursi yang untuk orang-orang tua tuh apa namanya prioritas. Ya kan? Gue disuruh berdiri katanya. Maaf mbak katanya. Ini buat orang tua. Begitu gue lihat dia cuma menang pakai kerudungan doang. Padahal mah umur tuaan gue. Pas gue tanya emang ibu umur berapa bu? Umur 40. Ih, tuaan juga gue.
Artis yang wajahnya kerap menghiasi layar lebar bermain bersama grup Warkop, Dono, Kasino, Indro itu mengeluh usai diminta petugas dan penumpang lain bangun dari kursi prioritas gerbong KRL. Gue gedek dah kalau naik kereta begitu tuh, kalau duduk di kursi formalitas. Kita disuruh berdiri, padahal kan kita juga udah berumur. Cuman modal awet muda doang, yaitu namanya remsiko. Remsiko orang awet muda, ya. Remsiko, kagak ngapa-ngapa. Kalau setahuku sih dia memang kalau di transportasi umum ada yang namanya kursi prioritas, baik itu di transportasi umum seperti Transjakarta, KRL atau MRT, LRT dan transportasi umum lainnya itu memang disediakan kursi prioritas untuk disabilitas, ibu hamil dan juga ibu menyusui mungkin atau yang membawa anak biasanya. Nah kalau melihat dari kasus ibu ini, TikTok yang viral ini, menurutku sih ini lebih ke kesalahpahaman aja ya. Jadi memang masing-masing dari ibu-ibu tersebut tidak ada yang mau memang mengalah gitu. Beragam komentar warganet melihat cara Anna Shirley menyikapi penumpang KRL nakal yang bersikeras menempati kursi prioritas itu. Ada warganet yang merasa terhibur dengan gaya bicara Anna dengan logat Betawinya yang khas. Namun ada pula warganet yang balik mengkritik Anna karena duduk di kursi prioritas KRL. Mereka menyebut rentang usia Anna sekarang belum bisa dikategorikan sebagai penumpang yang berhak duduk di fasilitas tersebut. Sebenarnya harus ibunya lebih ini sih, ibunya harus lebih peka ya. Kan sudah diadakannya kursi prioritas itu untuk yang lansia, untuk ibu hamil. Terus juga yang nggak kuat berdiri apa segala macam. Kalau misalnya kok ibunya masih sehat-sehat aja, kenapa dia tidak mau mengalah untuk orang lain yang lebih membutuhkan? Harusnya lebih ada kepekaan aja sih untuk diri sendiri gitu. Jadi menurut aku sangat disayangkan banget ya kalau ibunya seperti itu, dan menurut aku juga tindakan untuk petugas itu juga sudah benar. Jadi lain kali kalau misalnya ada orang yang memang masih sehat tapi juga di depan dia ada misalnya ibu hamil atau lansia segala macam, lain kali cobalah kepekaan dirinya untuk lebih bisa aware sama sesama gitu kan, kasihan apalagi hamil atau enggak, apalagi masih udah lansia gitu. Ada-ada saja kelakuan penumpang di kereta api. Sementara itu yang tak kalah viral, video penumpang kereta api yang memasang dan menyalakan kipas angin yang digantung di gerbong kereta api. Kereta api panas bawa kipas portable, ternyata berfungsi yang lain. Dalam sebuah video yang diunggah di X dengan akun @jalur5_ disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung dalam gerbong kereta api Airlangga rute Surabaya-Jakarta. Sementara itu ada larangan bahwa setiap penumpang dilarang membawa dan menyalakan kipas yang ada di video itu karena alasan keselamatan dan kenyamanan penumpang lain di dalam kereta api. Wah, kok bisa ya? Penumpang KRL bawa kipas angin terus dipasang di situ gitu. Karena setahu saya kita jangan bawa barang-barang yang seperti itu, ngobrol pun sesama penumpang lain tuh dilarang gitu. Kalau di KRL itu ya. Dan pertanyaan saya itu AC-nya itu di mana gitu? Kok bisa ada penumpang bawa kipas angin terus dipasang di situ gitu? Unggahan video tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet. Soalnya kalau naik kereta itu kan AC-nya udah dingin ya. Itu sih yang bikin penasaran kok bisa gitu. Terus AC-nya kemana? Dan ini harus diperhatikan lagi dari pihak KRL-nya dan dari pihak keamanannya supaya tidak ada lagi penumpang yang seperti ini sampai bawa kipas angin sendiri gitu. Pemirsa, belum genap setahun menikah, rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Khan kerap terlibat pertengkaran di sosial media. Keduanya tak bisa lagi menyembunyikan masalah rumah tangga mereka.
Pasangan menikah pada Desember 2023 lalu itu kembali bertengkar saat sedang live TikTok. Aku mah nggak apa-apa, dengerin aku mah nggak apa-apa. Kamu mau PK mau cowok pun nggak aku larang, cuman momennya itu loh kan maghrib, selesai maghrib kan ya udah kan bisa selesai. Nggak harus kamu nerima PK lagi mau cowok dengan kamu mandi pakai anduk ditongolin. Untuk kesekian kalinya, keduanya kembali terlibat cekcok lantaran sikap Pinkan yang melakukan video call dengan penggemarnya di momen yang kurang pantas. Sontak aksi pelantun tembang kekasih tak dianggap itu membuat marah Arya Khan. Sebagai suami, Arya meminta agar Pinkan menghargai dirinya sebagai suami. Diserang amarah Arya, Pinkan balik meminta suaminya itu agar juga menghargai dirinya mengingat usia Arya sudah mapan 35 tahun. Aku cuma itu aja sebagai laki-laki, hargailah aku. Aku bilang aku hargai, tapi kamu ngerti kan rumah tangga? Kamu pantas nggak ngomong aku tidur di sepadan dulu, ah? Aku nggak minta ngejar-ngejar kamu, tapi kamu berpikir sendiri pantas nggak? Apa itu pantas kayak gitu? Oh, 35 tahun, udah punya anak, masih berpikir kayak gitu? Apa itu pantas umur 43 tahun kamu kelakuan kamu begitu? Ya kan aku bilang aku minta maaf. Terus sekarang nggak mau tidur sama istri. Udah kan? Aku bilang aku say sorry. Terus sekarang nggak mau tidur sama istri. Kayak gitu. Kayak anak kecil. Istri loh ini Arya masa WA-nya gitu. Usai heboh live TikTok, Pinkan kemudian meminta maaf kalau aksinya itu membuat Arya tidak berkenan. Pinkan sampai meminta berjuta-juta maaf kepada suaminya atas tingkah lakunya. Iya aku salah, udah 10 juta kali. Aku salah banget, udah 1 juta, 1000 juta kali. Aku yang salah, aku salah banget. Udah, aku salah, ya. Aku gak bikin kecuali, aku ya, aku tidak maksud untuk seperti itu. Jangan seperti itu. Bahkan aku berpikir untuk membahagiakan kamu. Bagaimana biar kamu bahagia, tidak pernah terpikir dalam otak aku untuk yang enggak pernah. Sekarang kamu tunggu di situ, aku di situ, ya. Namun di ending percekcokan tersebut, warganet dibuat baper lantaran Pinkan kemudian merajuk dan akan menemui Arya. Meski keduanya terlihat marah-marah, namun ribut-ribut Pinkan dan Arya berakhir dengan damai dan ketawa. Benarkah marahnya Arya itu lantaran cemburu karena Pinkan video call dengan pria lain? Kamu tunggu situ ya, aku kesana ya. Aku jemput ya. Halo? Apa, mau apa? Aku jemput kamu ke situ ya. Jangan marah ya. Jangan pergi ya. Ya, maafin aku ya. Aku gak pernah ada cowok lain itu. Semua pakai baju kok, mandi juga gak ada apa-apa kok. Itu gak ada apa-apa itu. Gak berarti apa-apa. Kamu kan tahu aku sayang sama kamu. Sayang banget. Udah kamu nggak usah kesini, biar aku aja yang kesana. Gak apa-apa, aku kesana aja. Nggak usah. Kan aku bawa motor. Aku kan bawa motor biar cepet. Aku aja yang kesana. Aku tuh gak bisa marah loh sama kamu. Aku juga nggak bisa marah. Emang kamu pikir aku suka marah? Nggak ada kan aku marah-marah. Padahal ini lagi marah banget loh aku. Tapi aku tahu kan aku salah. Cuma ini aku ketawa loh jadinya. Ketawa kenapa kamu? Maksudnya capek loh aku ketawa ini. Capek banget. Capeknya pengen operasi. Sekarang kamu janji nggak sama aku? Ngulangin lagi nggak hal seperti itu? Tidak lah. Ngapain aku? Bukan kali ini saja keduanya terlibat keributan sampai lari-lari dan berteriak-teriak di tempat umum. Sebelumnya mereka juga terlibat cekcok hingga saling ancam akan bercerai.
Namun akhirnya berakhir damai dan kembali bersama lagi. Aksi dan tingkah laku keduanya pun menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan miring kalau ribut Arya dan Pinkan hanya settingan belaka demi konten mereka. Pemirsa, musibah datang tanpa undangan, itulah yang terjadi belum lama ini. Dalam rekam gambar, terlihat sebuah truk bermuatan gabah menabrak 10 sepeda motor yang terparkir cantik di depan warung angkringan. Akibatnya pengemudi truk hampir saja diamuk massa jika polisi tak segera mengamankannya. Jangan ribut, biar urusannya cepat selesai. Ini Pak. Mas main ngantuk nggak Mas nanti Mas? Enggak Pak. Enggak. Kok bisa? Mabuk enggak. Kecelakaan truk yang menyosor 10 motor terjadi di Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, sepeda motor alami ringsek setelah terseret beberapa meter. Ananda Wahyu, supir truk yang diamankan polisi, mengungkapkan jika sebelum menabrak ia sempat mengalami hilang pandangan. Ini Pak. Ya Pak. Ini Pak supirnya Pak. Ini Pak. Nah, si jaketnya situ Pak. Minggir Mas. Main tangan. Main tangan. Mas main ngantuk nggak Mas nanti Mas? Enggak Pak. Enggak. Kok bisa? Mabuk enggak. Nggak mabuk apa? Kenapa? Kayak ada pandangan putih gitu, terang terus habis itu minggir sendiri. Di mana? Di situ Kak? Iya, di situ. Bawa dari Jombang saja tadi. Tujuan mana? Tujuan Banyuwangi. Muatan apa itu? Gabah. Rumah mana? Jombang. Terus? Tadi ngantuk atau gimana? Enggak. Ngantuk. Terus kok bisa nabrak sepeda tadi gimana? Enggak tahu, kayak pandangannya kayak hilang gitu. Tapi enggak ngantuk saya Mas, enggak ngantuk. Terus baru bangun tidur kok. Bangun tidur makan, istirahat bentar, baru jalan tadi. Ini kondisi kendaraan sampai ini ngeblong apa ya? Aku kurang tahu lah. Enggak ngeblong? Kayaknya enggak rem. Masih fungsi remnya? Masih. Jadi kok Sementara itu, Satuan Polantas Polres Mojokerto yang berada di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan truk bermuatan 10 ton gabah beserta sepeda motor yang ringsek dibawa ke Polres sebagai barang bukti. Enggak tahu ini enggak. bisa macam apa? Bisa Tanggapan dari saya ya, untuk siapapun itu, para driver mau bawa mobil ataupun apapun itu, jenis kendaraannya tetap harus waspada, hati-hati. Udah gitu
dicek dulu nih kondisi kendaraan yang kita bawa tuh dicek dulu, menyeluruh dicek, apalagi truk muatan 10 ton ya, 10 ton beratnya mungkin kalau dia truk ukurannya tidak sesuai atau melebihi muatan, kapasitas muatannya berlebih, itu bisa jadi penyebab juga. Begitu semua angkutan truk ataupun itu kalau disarankan jangan pernah melebihi kapasitas kendaraan tersebut ya, karena kan kita nggak tahu kapan remnya blong, kapan human error gitu, meminimalisir aja. Kalau untuk para korban ya saya turut berduka cita dengan kerusakannya gitu. Peristiwa adu mulut antara Chef Juna dan supir truk yang terjadi beberapa waktu lalu di pintu tol Pondok Ranji, Tangerang rupanya belum sepenuhnya selesai. Belakangan kedua peseteru dikabarkan akan menjalani pemeriksaan Polres Tangerang. Sebab pihak Polres telah menghubungi keduanya untuk datang memberikan keterangan. Jadi sebetulnya dari pihak pengemudi kendaraan, jadi pihak kendaraan truk inisiatif untuk datang ke pihak kepolisian. Harapannya sih agar beritanya tidak melebar kemana-mana. Itu yang dari pengemudi menyampaikan kepada saya. Kalau yang saya tangkap dari temannya Chef Juna itu sebetulnya tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah sebetulnya karena tidak ada benturan apapun pada saat itu. Dari pihak pengemudi juga ketika saya panggil ke sini, datang ke sini, rupanya memang sudah memaafkan dan tidak ada permasalahan apa-apa sebetulnya. Sehingga sebetulnya lebih bagus kalau memang ada mediasi, jadi pemberitaan ataupun bahasa berita-berita tidak melebar kemana-mana. Karena kedua-dua belah pihak sudah saling menyadari, sudah saling meminta maaf sebetulnya. Pihak kepolisian merasa senang jika keduanya bisa hadir, sebab video perdebatan keduanya sempat viral di media sosial hingga menjadi perbincangan publik. Adu mulut antara Chef Juna dan sopir truk diduga lantaran kendaraan keduanya hampir bersenggolan sebelum keduanya memasuki gerbang tol. Muka gua nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa yang salah? Udut, nyerepet nggak? Nyerepet nggak? Nggak nyerepet nggak? Ya tapi gua tebar baik-baik dong. Kata siapa? Gua kan udah sorry bang. Apa? Ini master kan, master chef kan? Ya udah, karena lu master chef, nih gua sering nonton, ya udah, gua sorry minta maaf. Ya. Hati-hati ngetir. Ya udah, minta maaf juga, Bapak juga minta maaf tadi apa? Saya ngapain minta maaf? Tadi minta, sini dulu, situ kan minta gua sini. Sini dulu sini. Lu kan minta. Kejadian di Bintaro adanya pada saat itu di lampu merah Permata. Jadi kedua kendaraan ini sebetulnya berdampingan, mau membelok ke kanan, mau mengarah ke tol Pondok Ranji. Tetapi pada saat itu kendaraan sama-sama di depan itu jalan itu melakukan penyempitan, ada penyempitan jalan sehingga memang mungkin disitulah akhirnya muncul permasalahan. Kendaraannya Chef Juna ini mungkin ruang geraknya tidak cukup untuk membelok sehingga mungkin pada saat itu berhenti di situ. Awal mula permasalahannya sebetulnya itu. Polisi mengungkapkan jika supir truk berencana akan datang, sementara Chef Juna belum memberikan konfirmasi soal kehadirannya. Kalau kemarin sih saya sampaikan ke temannya Juna ya, temannya Chef Juna, sudah saya sampaikan. Tapi kelihatannya beliau ada kegiatan. Informasinya sih ada kegiatan touring, itu nggak tahu kemana. Jadi tidak bisa untuk datang ke sini. Sementara itu, Siskae, tersangka kasus film dewasa, hadir di persidangan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan melawan penetapan tersangka terhadap Siskae di Polda Metro Jaya. Pihak Siskae yang ditemui mengungkapkan jika surat penyidikan atau sprindik untuk Siskae dianggap tidak sah.
Sebab itulah pihak Siskay meminta status tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya dibatalkan demi hukum. Sidang Prapit nomor 24 garing Pitpra garing 2024 garing PN Jaksel untuk pembacaan tadi permohonan gugatan Prapit kita. Tadi telah hadir juga kuasa dari para termohon untuk mengikuti sidang, yang dimana tadi Hakim sidang Prapit juga tadi sudah membacakan court calendar, yang dimana untuk sidang-sidangnya untuk besok tanggal 20 bulan 2 agendanya jawaban, sedangkan tanggal 21 bulan 2 itu replik, 22 bulan 2 itu duplik dan bukti surat dari dari pemohon dan termohon. Kemudian tanggal 23 itu saksi dari pemohon dan termohon, tanggal 26 itu kesimpulan, dan tanggal 27 Februari itu putusan. Itulah tadi court calendar yang sudah disampaikan oleh Hakim Prapit dalam perkara permohonan Siskay sebagai tersangka. Pihak Siskay mengungkapkan jika penetapan tersangka Siskay yang tertera dalam surat tertanggal dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum. Bukan hanya itu, pihak Siskay juga mengungkapkan fakta jika penyidik yang bertugas untuk menetapkan selebgram Siskay sebagai tersangka dianggap tidak memiliki wewenang serta cacat hukum. Sebab itulah besar harapan pihak Siskay, pihak kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan terhadap bintang film dewasa ini. Informasi ya yang kami masih dapat, belum ada secara ini juga kami sampaikan bahwasanya katanya Siskay-nya patut dan layak untuk diperiksa dan tidak ada mengalami gangguan jiwa, kan gitu. Cuman karena kita juga ada surat dari rumah sakit Sarjito, sehingga kita juga mengajukan permohonan supaya dilakukan pemeriksaan secara independen, yang dimana nanti kami akan sebagai kami kuasa hukum nanti akan mempersiapkan nanti itu dari psikolog yang independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien kita, seperti itu. Di tengah penantian keputusan sidang pra-peradilan, Siskay dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dalam sidang dengan tersangka Irwansyah, sutradara rumah produksi film biru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Siskay membenarkan jika kliennya sudah menerima surat panggilan untuk hadir di persidangan pada Senin malam kemarin. Aman. Terima kasih teman-teman. Sesuai BAP. Aman. Apa aja sih Mbak tadi yang ditanya Sesuai BAP, kalau mau lebih detailnya nanti bisa tanya langsung sama kuasa hukum saya ya. Siska diminta atau Siskay, klien kami diminta untuk bersaksi untuk terdakwa daripada inisial I, ya. Nah ini sidangnya tertutup, tidak bisa lihat semua, bahwa kita menunggu sampai nanti hasil sidangnya apa. Selain sutradara, diketahui ada 10 talent rumah produksi itu yang ditetapkan sebagai diamankan polisi serta dikenakan wajib lapor. Sedangkan Siskay sebagai bintang utama sudah menjalani kurungan selama lebih dari 20 hari. Dan kini Siskay sedang mengupayakan untuk menang pada sidang pra-peradilan. Putusan nanti di tanggal 27 Februari. Putusan ini dilakukan setiap hari. Setiap harinya akan. Berarti konfirm hari ini Siskay akan datang. Hadir. Iya, hadir. Memang dipastikan hadir berarti. Iya. Informasi yang kami terima hari ini hadir. Informasi, tapi kita nanti melihat di persidangan, ya. Kita tadi melihat apa yang sudah sedang berlangsung mengenai sidang pra peradilan. Ini kita sedang mengupayakan sah atau tidaknya terhadap penangkapan dan penahanan. Dan juga tadi perihal apa yang dipertanyakan mengenai perpanjangan penahanan. Sampai saat ini kami tidak menerima ada bukti perpanjangan penahanan daripada klien kami. Sehingga ini nanti kami akan coba berkoordinasi kembali, ya. Mungkin karena kesibukan daripada kemarin kegiatan pesta demokrasi, mungkin akibat itu jadinya terabaikan klien kami Siskay.
kita masih menunggu karena bagaimanapun tanggung jawab kami sebagai penasihat hukum harus bertemu dengan klien kami dan juga kami nanti akan menyaksikan persidangannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 5457 KUHP bahwa kami sebagai penasihat hukum guna kepentingan pembelaan daripada tersangka. Yang hal ini klien kami Siskae ya. Tambahkan itu kemarin pada saat Prapit yang pertama itu kan Siskanya belum dilakukan penangkapan penahanan, sehingga dalam Prapit yang baru yang kedua ini kita tambahkan itu terkait masalah penangkapan penahanannya juga seperti itu. Ivan Gunawan tetap terlihat sibuk sekalipun baru pulang dari liburan di Eropa, terutama Paris beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ivan Gunawan tak bersedia mengungkapkan keseruannya selama berada di negeri mode itu. Sebaliknya, Ivan memilih untuk berkisah seputar rencana membangun rumah tahfiz Al-Quran di kawasan Sawangan, Depok. Jadi kebetulan di dekat rumah aku itu tadinya ada tempat yayasan yatim piatu dan tahfiz Quran, tapi mereka itu masih ngontrak tempat gitu, jadi tempatnya pindah-pindah terus gitu. Dan kebetulan bulan-bulan kemarin mereka udah harus pindah ke tempat lain. Akhirnya ketemu satu tanah wakaf gitu kan, dan akhirnya kita bangun rumah tahfiz Quran dan juga yayasan yatim piatu. Aku sendiri harus mengambil satu tindakan atau satu cara untuk aku bisa terus berkarya, aku terus bisa berbuat baik, aku bisa melangsungkan kehidupan aku gitu, karena aku juga punya sebuah wadah, sebuah platform ajang beauty pageant yang mana aku harus menjadi tauladan dan memberi contoh nyata bahwa kita hidup di dunia ini memang untuk berbagi gitu kan. Jadi kalau aku punya sarana, punya wadah, jadi anak-anak didik aku juga bisa menyalurkan kelebihan mereka, kebersamaan mereka sama anak didik yang aku punya juga. Rencana pembangunan itu dilakukan setelah pembangunan masjid di Uganda rampung. Menurut Ivan Gunawan yang ditemui, pembangunan rumah tahfiz Al-Quran sudah mencapai 70%. Oh, di Uganda udah selesai, ini udah mau 2 kali lebaran gitu, udah mau 2 kali lebaran, jadi udah bisa dipakai taraweh, dipakai ibadah, dipakai buka puasa gitu. Progresnya kalau yang kemarin aku posting sih sudah sekitar 70% ya, dan alhamdulillah cukup cepat dan cukup lancar prosesnya, karena selain ada tukang-tukang yang ngerjain, anak-anak dari yayasan juga ikut membantu kalau mereka ada waktu senggang, walaupun aku sebenarnya melarang mereka untuk bantuin gitu, tapi karena inisiatif mereka pengen tempat itu cepat jadi, kan kita mau masuk bulan puasa nih, supaya di bulan puasa ini mereka udah bisa tarawih di sana, udah bisa ibadah di sana gitu. Ivan Gunawan mengaku jika pembangunan rumah ibadah dan rumah tahfiz Al-Quran dilakukan lantaran ia ingin berbagi dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Ya kalau aku kan hidup itu kan bukan hanya untuk kebutuhan dunia aja ya, tapi aku juga mikirkan nggak pernah tahu umur sampai kapan, jadi bukan hanya mengejar popularitas dunia, tapi aku juga memikirkan akhirat juga gitu kan. Dan buat aku sebuah usaha kalau keuntungannya semua dipakai buat kebutuhan memperkaya, kayaknya juga nggak fair gitu. Jadi memang harus untuk dibagi-bagi lah gitu, karena kan ya salah satu cara untuk bisa membuat stres hilang gitu kan, dapat doa juga dari anak didik gitu kan. Jadi nggak hanya peduli dengan bacaan komenan netizen gitu, tapi ya setidaknya yang susah untuk didapat sekarang tuh ketenangan hati ya gitu kan. Ivan Gunawan mengungkapkan jika rumah tahfiz Al-Quran sudah memiliki 100 anak yatim yang sedang menimba ilmu. Sebab itulah ia menaruh harap sekaligus meminta doa pada pemirsa agar proses pembangunannya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah sampai hari ini ada 100-an ya. Ada 100-an anak yatim piatu campur antara laki-laki dan perempuan.
Pesta demokrasi alias pemilihan umum 14 Februari lalu berjalan dengan baik. Namun di tengah penantian peserta pemilu yang melenggang menjadi anggota dewan, ada sejumlah caleg yang memilih untuk menarik kembali bantuan sosialnya lantaran suaranya tak sesuai harapan. Di Banyuwangi, Jawa Timur misalkan, salah satu caleg menarik kembali bantuan paving bloknya yang diberikan kepada warga. Tentu saja kejadian ini membuat warga bingung dan akhirnya video tersebut viral. Lo ni tenan ni dicupuk ni kilo ni tiba kalah ni gak sesuai karo lek dundum. Udah Simba kira-kira sama program gitu Mbak? Banget lah begitu loh, boro-boro kita mau milih lihatnya juga udah males gitu ya kan. Betul. Apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun yang dilakukan emang harus dari hati ya gitu loh. Kayak misalkan kita menyumbang makanan atau apapun gitu ya kan, itu emang harus ikhlas gitu loh. Kita bekerja juga harus ikhlas. Berdasarkan keterangan warga setempat, jika tumpukan paving yang belum terpasang yang tadinya untuk memuluskan jalan di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu itu ditarik kembali selain 2 hari setelah pencoblosan. Paving itu diangkut menggunakan truk dan disaksikan oleh banyak warga Dusun Panjen. Kalau ingin menjadi anggota DPR kan berarti untuk rakyat. Apapun yang dilakukan pekerjaannya untuk rakyat. Kalau dibongkar lagi berarti ya emang dia nggak tulus gitu, hanya mencari jabatan dan uang. Jadi ya kayaknya nggak banget ya. Menjadi bagian dari kontestasi politik memang membutuhkan uang yang banyak. Apalagi bagi caleg baru yang melihat perolehan suaranya minim tentu saja bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka sebagai newcomer rela jor-joran mengeluarkan uang dengan iming-iming mendulang suara. Namun apalah daya, masyarakat sudah semakin cerdas, tak mudah disogok dengan amplop serangan fajar maupun bantuan sosial di kampungnya. Kejadian miris juga terjadi di Banawa, Kabupaten Donggala. Salah seorang caleg berinisial MR memerintahkan kepada anak buahnya untuk membongkar makam yang berada di tanah miliknya dan dipindahkan. Hal itu ditenggarai akibat beda pilihan politik. Padahal makam tersebut masih merupakan kerabat dari keluarga MR. Rasa kecewa yang begitu membuncah karena tak dipilih oleh keluarganya sendiri di Pileg kemarin. Orang, apa buahkan? Apa? Apa udah? Ya, aku lagi kumohinya, tapi bunyi tongkor, jarang. Dan nanti tipu kata beri, nanti tidak. Ya, ya kumpul deh. Ya, kita mau bekerja sih itu tidak. Baru. Masya Allah, kalau menurut aku nggak perlu sampai segitunya ya Mas ya. Kasian lah, namanya orang udah meninggal. Ibarat itu udah tenang ya. Kan lagi kan udah diwakafkan. Kalau masalah pemilihan yang tidak orang tersebut tidak memilih atau gimana, yang tidak satu apa gitu ya semuanya. Ya diikhlaskan saja lah, jangan sampai segitunya. Kasihan. Kalau menurut saya Mas ya. Sontak saja pembongkaran serta pemindahan makam ini sontak menjadi perhatian. Banyak keluarga maupun masyarakat di bawah turut hadir menyaksikan pemindahan makam yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Iya lah Mas, kalau menurut saya ya ini takut salah ngomong ya jangan sampai segitunya. Ini masalah makam ya, makam ya kan Mas? Betul. Ya ada baiknya kalau masalah pemilihan kalah dan menang itu biasa lah. Jadi belajar ikhlas gitu Mas. Mirisnya lagi, MR tak mau menganggap mereka saudara karena tak memilihnya di Pileg kemarin.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, lihat semua. La ilaha illallah. Bagi-bagi tangan tuh. Tangan duluan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih dalam ruang lingkup pemilu, awan duka begitu pekat di rumah duka Zainuri di Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Ganding Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pria berusia 33 tahun yang menjadi linmas pada pemilu kemarin meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah sejak hari penghitungan suara, Rabu 14 Februari lalu. Sempat istirahat di rumah atau enggak? Iya sempat istirahat, terus makan, terus mandi. Itu Terus di kamar mandi itu pingsan. Dilarikan ke rumah sakit. Iya sempat itu termasuk. Sempat dirawat tuh. Enggak. Apa sih? Periksa. Iya lah. Nah, itu menik. Dari KPU sendiri ya untuk saat ini paling hanya bisa mengucapkan terima kasih, belum bisa untuk memberikan sesuatu yang mungkin ini, tapi insya Allah kita mudah-mudahan bisa ada tali asih paling tidak untuk bisa memberikan sedikit bantuan, sedikit inilah untuk pihak keluarga atau yang ke depan ya, karena beliau sendiri juga menjadi pemegang tanggung jawab di keluarga. Berdasarkan keterangan keluarga, Zainuri sempat mengeluh sakit dan izin untuk pulang ke kediamannya. Karena kondisinya semakin drop, keluarga akhirnya membawa Zainuri ke rumah sakit. Sayangnya Tuhan berkata lain, Zainuri menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif. Kondisi capek. Terus main Ada keluhan nggak Bu sempat itu? enggak bilang ada keluhan apa-apa enggak. Terus mandi itu, mandi seperti biasa Ibu. Tapi cuma mandinya pakai air dingin gitu. Oh gitu. Udah. Itu berangkat ke jam berapa waktu itu? 12 waktu pertama berangkat. Oh sebelum pencoblosan itu ya. Emang berapa hari ini memang harus sibuk terus. Kurang tidur juga ya capek. Terus ada riwayat mungkin Pak? Kita datang. Gitu. Aksi kekerasan terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Sebuah rekaman milik warga mendadak viral di media sosial ketika salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara diserang oleh massa yang berunjuk rasa di depan kantor camat Karangjaya. Kejadian itu bermula ketika anggota KPU tersebut diminta turun oleh massa saat tengah menjelaskan ihwal penghitungan suara. Berarti ada tuh suaranya. Kayak dulu. Bukan tanpa alasan massa melakukan kekerasan kepada anggota KPU tersebut. Massa yang demo menilai jika tuntun mereka untuk perhitungan suara ulang tak mendapat solusi dari KPU. Beruntungnya, petugas kepolisian dan TNI berhasil merelai massa dan petugas berhasil menyelamatkan komisioner KPU dan membawa ke tempat yang lebih aman lagi. Menurut saya sih gini ya teman-teman, seharusnya dari masyarakat ini bisa lebih sabar, bisa lebih bijak dalam menghadapi segala problematika saat penghitungan suara. Kan
sejatinya kita pengen pemilu ini berjalan dengan damai, tanpa harus ada kericuhan, tanpa harus ada korban yang dijatuhkan karena pemungutan suara. Jadi lebih baik seharusnya masyarakat ini lebih hati-hati ketika ingin mengingatkan petugas, lebih baik disampaikan dulu dengan cara-cara yang lebih humanis tanpa harus melakukan kekerasan. Setelah Bawaslu membuat surat rekomendasi untuk menyetujui penghitungan suara ulang, masa pun akhirnya bubar. Meski suasana sudah mulai kondusif, namun pihak keamanan terus berjaga-jaga untuk mengamankan proses penghitungan suara ulang. Ada pihak peserta pemilu yang keberatan di Kecamatan Karangjaya. Oleh karena itu, Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan hitung ulang terhadap 17 TPS di Desa Embacang Raya, Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Hilir. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu terutama. Di tempat terpisah, rumah tangga YouTuber masyhur Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah memasuki babak baru. Kemarin keduanya hadir di sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Jika Ryan hadir dengan menebar senyuman, sementara Ricis memilih menundukkan kepala saat memasuki ruang sidang. Menghormati majelis, awas, hati-hati ya. Mau saya pegangin mas, biar aja. Misi. Permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momen. Ya Bu, ayo Bu. Ya. Bu, maaf Bu ya. Ya Bu, nanti mau Bu. Di ruang sidang sebelum masuk ke ruang mediasi, Ricis tampak menghampiri Ryan seraya mencium tangannya. Kemudian barulah keduanya diarahkan ke ruang mediasi. Pasangan yang telah memiliki 1 orang anak ini menjalani sidang hampir 2 jam. Setelah usai, Ricis memilih langsung pergi dan menghindari hadangan dari para awak media. Wajah Ricis tampak sembab seperti usai nangis pun dengan Ryan. Misi. Masuk. Gimana Kak Ricis? Gimana tadi Kak Ricis sidangnya? Persidangan gimana Kak Ricis? Mungkin hasilnya apa Kak Ricis? Kak Ricis. Hasilnya apa? Mediasinya? Coba tanya ke Ricis tadi kenapa Ricis menangis ya? Oh, di ruang sidang tadi dia menangis? Saya nggak melihat Ricis menangis ya. Saya mungkin lagi fokus. Lantas benarkah Ricis ingin pisah sementara Ryan ingin mempertahankan bahteranya? Dan benarkah karena salah satu pihak tak memiliki kesepakatan maka mediasi kemarin belum memiliki titik temu? Lantas benarkah di persidangan tak membuahkan hasil, Ryan bakal menempuh mediasi di luar pengadilan? Semuanya maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, nanti ya kalau ada salah-salah ya siap-siap ya. Saya sebagai orang tua memberikan wejangan-wejangan bahwasanya kedua belah pihak ini kan masih muda, usia pernikahannya pun masih sekitar 2 tahun ya kurang lebih. Sampaikan untuk tentu saja mediasi di tempat mediasi yang disediakan. Itu saja sih. Mediasi tidak ketemu dengan Ricis, maksudnya berbicara hasil mediasi tidak ketemu. Karena begitu selesai mediasi ternyata sudah semua. Ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita, keputusan tetap di klien.
Setiap pasangan suami istri tak pernah terbesit sedikit pun untuk berpisah. Bisa jadi karena ada sesuatu hal yang sulit diurai bersama, maka keputusan cerai menjadi jalan tengah untuk keduanya. Benarkah keputusan cerai menjadi jalan terakhir Ricis? Benarkah tak ada lagi jalan islah untuk Rian? Sudah upaya dari sebelumnya juga sudah ada. Upayanya apa Pak? Untuk tadi kan sudah ada pertemuan dengan pihak keluarga, tambah kita, cuman kita memberikan saran, ayo coba dibicarakan, itu sudah kita lakukan jauh sebelum pendaftaran di sini.